Selamat pagi teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai filsafat. Filsafat itu apa? Asal-usul katanya dari mana? Kemudian ruang lingkupnya apa? Dan tujuannya untuk apa gitu kan. Karena manusia itu memahami sesuatu yang ada gitu kan. Kalau membicarakan sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin gitu kan. Jadi filsafat itu ada gitu kan. Jadi filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos artinya cinta, dan sophos artinya wisdom atau kebijaksanaan. Jadi diartikan sebagai cinta kepada kebijaksanaan. Nah, jadi pertama filsafat itu ada, makanya dia dibicarakan. Dia itu ada sebagai apa? Dia ada sebagai suatu konsep, sebagai suatu sudut pandang melihat dunia, kemudian sebagai sudut pandang memahami nilai guna gitu kan. Karena sesuatu pengetahuan itu harus bisa memberikan kebaikan kepada dirinya dan masyarakat sekitarnya. Makanya ada istilahnya utilitarian atau utilitas itu kan, kemanfaatan. Sesuatu kebenaran itu harus punya manfaat. Nah, di sini. Meskipun manfaat ini relatif ya. Itu tadi filsafat berarti adalah cinta kepada kebijaksanaan. Aristoteles menyatakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang memahami tujuan, telos, teleologis itu kan, paham dari Aristoteles. Orang bijaksana adalah orang yang memahami tujuan dan sampai kepada tujuan. Ya, tujuan hidup manusia menurut Aristoteles adalah kebahagiaan, eudaimonia. Di dalam tradisi filsafat Islam dikenal dengan as-sa'adah, kebahagiaan sa'adah. Kebahagiaan jiwa dengan pengenalan terhadap realitas dan ketenangan batin gitu kan. Jadi filsafat tadi dijelaskan sebagai mencintai hikmah, mencintai pengetahuan gitu kan. Nah, pengetahuan itu ada dua, ada pengetahuan teoritis, ada pengetahuan praktis gitu kan. Dalam tradisi Yunani, pengetahuan teoritis ya ilmu seperti matematika, fisika, metafisika gitu kan. Kemudian ilmu praktis seperti ekonomi, politik, retorika, puisi gitu kan. Itu sesuatu yang praktis. Politik yang sangat menentukan dinamika masyarakat ya. Jadi secara sistematika filsafat itu pembahasannya terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, apa itu ya? Jadi sistematika filsafat itu adalah sistem ya, suatu tahapan atau suatu tema yang harus ada di dalam filsafat, yaitu berbicara tentang ada. Sudah dijelaskan sejak awal tadi, kita berbicara mengenai sesuatu yang ada. Karena sesuatu yang tidak ada tidak bisa dibicarakan gitu kan. Ada akan menghasilkan ada, dan sesuatu yang tiada mustahil menghasilkan ada gitu kan. Ya, dari sini ontologi adalah berbicara tentang realitas atau kenyataan di dalam pikiran, di alam eksternal indrawi. Nah, itu sesuatu yang ada gitu kan. Kemudian dengan cabangnya ada apa? Ada sebagai ada, itu ontologi. Kemudian ada metafisika, berbicara tentang sesuatu di sesudah realitas.
ada ini gitu kan. Dari bagi ada metafisika teologis, metafisika antropologis, dan metafisika kosmologis. Itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi filsafat itu bisa dilihat dari disiplin pembahasan orang berbicara mengenai realitas atau ontologi, kemudian berbicara mengenai kosmologi, baik itu mungkin kesadaran ruang gitu kan, dan gerak gitu kan. Itu udah berbicara tentang metafisika, kosmologi. Kemudian berbicara tentang aksiologi, yaitu ada estetika dan etika. Berbicara tentang kemanfaatan gitu kan. Lalu apa manfaat saya berbicara tentang filsafat? Ya ada suatu optimisme saja, barangkali apa yang saya cakapkan ini memiliki manfaat, dan secara pribadi saya mengungkapkan tentang perlunya merepetisi ulang tentang pemahaman kita tentang filsafat ini sama saja merawat ingatan gitu kan, merawat ingatan gitu kan, dan memperdalam, karena setiap apa yang kita pahami seiring dengan waktu itu akan memiliki penambahan makna atau pendalaman makna, bahkan koreksi atau dekonstruksi. Semalam saya berbicara dengan seorang teman ya, dalam keadaan yang masih sulit dalam ekonomi dan dalam kehidupan kerja gitu kan. Ya memang itulah bagian dari kehidupan dunia gitu kan, bagian dari kehidupan dunia gitu kan. Sebelum kita bijaksana memang ya perut kita harus terisi dulu gitu kan. Karena kehidupan itu mensyaratkan bahwa fungsi biologis tubuh itu menentukan cara pandang kita. Inilah pemahaman tentang fenomenologi tubuh, misalnya oleh Merleau-Ponty. Efek dari pandemi COVID-19 kemarin itu kan membuat kita sadar bahwa tubuh itu sebagai suatu dunia gitu kan, sebagai suatu sudut pandang. Bahaya kalau kena virus COVID kan. Nah, ini adalah kesadaran terhadap tubuh, kesehatan gitu kan. Jadi tadi kita udah berbicara mengenai asal-usul filsafat, yaitu dari Yunani, yang diajarkan secara sistematis oleh orang Yunani. Walaupun kebijaksanaan, wisdom atau keahlian berpikir metafisika spekulatif itu sebelum zaman Yunani sudah ada di Cina, Mesopotamia,